Kalau Fitra sendiri kamu udah apply berapa profesor? Aku mungkin sekitar hampir lebih 1.000 kali ya. Seriously? Serius. Izinnya kalian itu bisa nggak sih dipakai di Indonesia? Kita kan bilangnya, tadi kan udah bilang research kayak udah. Soalnya di Indonesia tuh ada seperti ini. Di Indonesia tuh ada kalau mungkin ke public health mungkin bisa, nggak tahu ya, nanti tanya sama si Gita. Tapi kalau aku MD, gara-gara aku tuh tamatnya di Indonesia, tamatnya di luar negeri, itu di Indonesia tuh nggak bisa langsung diterima diplomanya aku. Jadi tuh aku harus jadi aku tuh harus ini lagi, harus internship udah gitu minimal 6 months to 2 years, harus aku ambil koas lagi. Aku bilang aku udah spend like 8 years di bidang kedokteran, masa aku harus ngambil 6 bulan 2 tahun lagi. Sedangkan yang kita lakukan itu, kita tuh nggak, kedokteran itu bukan hanya kedokteran, kita tuh belajar kedokteran tuh worldwide, nggak cuman Turki, nggak punya cuman Amerika, enggak. Yang kita kerja itu kedokteran tuh di mana-mana sama gitu loh. Yang kita kerjain itu sama, nggak ini. Dan di Indonesia tuh banyak banget kekurangan dokter. Kenapa sih malah kok dokter tuh dipersulit gitu loh? Ini nggak cuma pakai dokter aja ya, yang lisensinya nggak boleh dipakai. Kamu juga nggak bisa? Aku nggak tahu ya. Bukan license sih sebenarnya, cuman kita harus ngambil sertifikasi apa ya, SKTR or something. Tapi STR, there we go. Jadi kita tetap harus. Tapi aku kalau itu nggak masalah, kalau cuma untuk ngambil ujian segala macam, aku masuk ujian udah gitu, oke, kamu pas. Udah gitu kamu bisa ambil license, kamu bisa praktek di Indonesia. Ini nggak cukup, aku harus ambil koas lagi. Aku udah spend 8 years loh di bidang kedokteran. Aku balik lagi ke sana. Pertanyaannya Mas Arif. Dan aku kepingin loh balik ke Indonesia. Nggak, pertanyaannya. Mas Arif gimana? Benar pengen balik ke Indonesia. Untuk memajukan Indonesia suatu saat ya. Wes, tolong semoga didengar sama pemerintah ya. Aku yakin itu sih. Enggak, tapi pertanyaannya gini kan, berarti ya sekarang kalau kalian kan memang harus mengambil kayak ujian lagi gitu. Nah, sedangkan Mas Arif, kamu langsung diterima dong itu nanti. Tinggal naik posisi aja. It's a hard question. $1 million question. It's a hard question. Mana jawab? Iya, dijawab. Masalahnya kan kalau semisal kan kamu jelas nih harus balik lagi ke Indonesia, sedangkan mereka ini kan harus menempuh ujian lagi buat ke Indonesia. Karena terus status kamu gimana dong? Harus ujian lagi juga besok? Itu tadi balik lagi ke awal, karena kan jalur berangkatnya beasiswa itu biasanya tergolong 2. Jadi yang benar-benar independen, perorangan, personal, dia apply beasiswa. Dan biasanya teman-teman yang seperti ini dia free gitu dari pekerjaan sebelumnya di Indonesia gitu. Dan kelompok yang lain yang seperti saya ini masih terikat dengan tempat kerja di Indonesia yang terdahulu gitu. Jadi saat saya studi ini, mau nggak mau saya harus memang kembali mengabdi ke tempat perusahaan saya bekerja sebelumnya begitu. Dan untuk tes seperti itu karena major saya ini bukan spesialisasi profesi, nggak kayak seperti Mas Fitra MD gitu, nggak harus ada sertifikasi ulang. Oke. Tapi kalau nanti pada akhirnya kamu keluar dari instansi tersebut dan kamu ingin memanfaatkan tadi itu nursingmu itu, kamu harus menempuh itu lagi dong? Iya, kalau itu iya, karena nursing profesi sama dengan kedokteran gitu. Jadi saya harus punya semacam STR. Kalau nursing itu apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya semacam itulah, surat tanda registrasi gitu kan. Harus gitu. Kalau memang saya mau di technical kayak di rumah sakit, di klinik seperti itu, saya harus punya izin praktek. Sorry, bukan apa sih, cuman berarti kita tuh udah cari beasiswa ke sini, usahanya agak berat, sampai Indonesia pun harus masih melewati sesuatu yang berat lagi. Dan kalau misalnya ini sih, kalau cari kerja juga susah karena orang-orang pasti mikirnya lulusan Amerika gajinya pasti minta gede kayak gitu. Jadi itu kayak preconceived notion juga buat employer.
dan jadinya Iya sih ya. agak susah juga cari kerjaan sebenarnya. Iya. Jadi kalau memang ditanyain mau balik lagi nggak, pengen kerja lagi nggak di Indonesia, ya pingin ya dekat sama keluarga gitu kan, pengen juga memajukan Indonesianya, tapi gimana peraturannya juga lebih Iya, susah lagi kayaknya kan. memang balik ke motivasi setiap orang datang ke luar negeri buat ngambil menjalani beasiswa gitu ya. Ada yang memang buat menambah keilmuannya, kayak Arkita gitu ya, dia memang mau jadi scientist gitu kan, nambah keilmuan. Aku juga. Ada juga yang memang karena saya ingin naikin posisi saya gitu, supaya nilai tawar saya di Indonesia lebih tinggi lagi gitu. Ada juga yang misalkan menjalani program dari perusahaannya. Jadi macam-macam lah motivasinya. Kita kan dulu dari S1 ke master lewat Fulbright ya. Fulbright. Itu kan kompetisinya jelas banyak banget. Nah, success story-mu itu apa sih yang kamu lakuin sehingga kamu bisa akhirnya lolos? I don't know. Aku nggak Apa yang ngerti kamu- kenapa aku dipilih. Berarti gini, seriously. atau apa yang harus kamu siapkan ya? Mungkin aku dulu pas waktu daftar Fulbright, mungkin yang aku bilang, oh this is probably my strength, yang bisa bikin aplikasiku nembus. I know exactly what I want to do. Jadi aku dari awal udah di personal statementku aku udah bilang kalau aku tertarik sama tuberkulosis sama diabetes. Aku udah punya research question. I just need to execute and probably gain more knowledge on how to perform or carrying a very sound epidemiologic study. Jadi aku udah ngerti apa yang aku pengen lakuin. Dan aku udah punya research project segala macam. Dan waktu itu emang kalau aku bilang sih isunya cukup relevan sama situasi di Indonesia yang tuberkulosis tinggi, diabetes juga naik. Jadi kayaknya itu salah satu mungkin yang bikin boardnya mikir, okay, maybe it's worth to send Arkita to America. I don't know. But yeah, That makes sense. yeah. Karena penting soalnya punya Alasan vision. visi, Berarti kalau tantangannya Fitra untuk bisa lolos di Amerika, kamu harus meyakinkan profesormu. Kok enggak, kalau tantangan untuk punya aku tuh beda lagi. Kalau punya tuh terus ini ambil risiko. Oh iya, aku lupa nih. Kalau Fitra sendiri, kamu udah apply berapa profesor? Aku mungkin hampir lebih 1.000 kali ya. Seriously? Serius. Aku waktu aku udah masuk kuliah, aku udah mulai apply. Oke. Saya kadang aku nge-apply-nya waktu itu kan aku udah punya EDU email ya dari Texas University karena aku ngambil rotasi di sana. Aku pakai rotasi itu. Jadi aku nggak tahu, walaupun aku nge-apply terus. Jadi kan waktu aku udah pindah dari Texas University, aku ini kan email aku kan being closed ya. Jadi aku nggak bisa akses lagi kan. Udah gitu aku nggak tahu walaupun ada yang reply, aku udah nggak tahu lagi itunya. Jadinya nggak tahu jadinya hasilnya gimana. Tapi aku tuh nge-apply tuh begitu banyak, sampai ratusan profesor. Sebenarnya seperti ini, sebenarnya untung-untungan juga. Soalnya gara-gara kita nge-apply tapi kita nggak tahu uang itu ada di siapa gitu loh. Karena kalau mau riset itu harus ada funding. Kalau kita nge-apply misalnya aku biasa ada 3 profesor ya. Ada uang misalnya ada di Mas Candi gitu kan. Aku nge-apply 3 orang nih gitu. Jadi aku nge-apply, kan harus nge-apply-nya 3 orang. Jadi aku nggak tahu uang itu ada di siapa, harusnya nge-apply semuanya gitu loh. Kadang-kadang waktu itu struggle-nya aku tuh apa, kita tuh nggak tahu siapa yang ngelakuin research, siapa yang enggak. Sebagian mereka punya lab, tapi labnya udah close, tapi di website-nya dibilang mereka masih punya lab. Jadi aku tuh apa terus semuanya, jadi nggak ini. Jadi kayak gambling ya? Dan seperti ini karena dan satunya seperti ini juga struggle-nya juga karena kita nggak tahu, kita nggak punya link. Di sini tuh link tuh ini penting banget. Jadi kalau kita nggak ada link, nggak ada referensi, walaupun mereka punya uang, kadang-kadang mereka agak doubt ya, reluctant untuk ngasih mau ngambil hire kita. Jadi ya, jadi mereka agak reluctant kayak aku bilang barusan. Jadi ketika aku punya teman, jadi yang dia punya link sebelumnya dia udah kerja di sana, dia bilang oh ini teman aku baik gitu loh, dia anaknya baik, bisa kerjanya bagus, kalau misalnya dikasih kerjanya done, finish gitu kan. Terus dibilang oke, kita interview gitu loh. Pas interview oke, dibilang kayaknya sounds good, kita mau kita kayaknya bakalan bisa kerjasama gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya it's work gitu loh. Tapi itu udah
banyak banget waktu itu. Aku di akhir-akhir dapatnya yang profesor yang aku kerjain sekarang tuh karena teman aku juga pernah kerja di sana. Aku jadi dapatnya di sana. Tapi jangan lelah mencoba. Kalau misalnya memang betul mau, resiko tuh besar banget. Jadi aku tuh waktu datang kemarin tuh aku belum ada uang, aku cuma minimal banget. Cuma mungkin bisa 3 bulan. Tapi memang waktu itu harus ada sponsorship kan. Dan waktu itu profesor aku juga belum ada uang, jadi aku apply beasiswa yang ada fondasi-fondasi, akhirnya dapat dari fondasi kesehatan. Oke. Mas Arif? Kalau dari Mas Arif sendiri? Tips Iya. tips buat sahabat cerita ceria. Ada 2 sih ya. Yang pertama yang saya rasakan, Don't be afraid. yang pertama itu bahasa, yang kedua leadership. Oke. Jadi kenapa bahasa? Itu spesifik ke USA, leadership. Ya, spesifik USA atau secara umum juga bisa sih. Karena pasti teman-teman yang ya pastilah salah satu kriterianya itu bisa kita bisa keterima beasiswa di luar negeri adalah bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS gitu, itu harus bagus. Minimal berapa tuh? Kalau macam-macam tergantung si beasiswanya. Kalau kemarin waktu saya itu nggak terlalu gede, kayaknya sekitar 450 kalau nggak salah sih. Serius? Iya. Aku dulu kayaknya 500. Apa 500 ya? Lupa deh. Perasaan Iya, kayaknya mungkin, kalau- mungkin. kalau 400 tuh enggak 400 Enggak. kayaknya. IBT. Satu deh. IBT. IBT 90-an. 60-an ya. Oh iya, mungkin segitu. Oh iya, sorry. Iya bener, IBT. Nah, saya bahkan kemarin nggak nyampe 90. Oh ya? Iya, Terus tapi itu tadi pertimbangan yang kedua. leadership. Ya, jujur dari 3 orang yang dikirim sama perusahaan, saya nilai TOEFL-nya paling rendah dari 3 orang ini. Tapi mungkin leadership, terus aspek inovasi. Leadership itu gimana sih? Nah, apa? Ya, jadi pas kita interview nih, tips untuk interview yang pertama kita itu harus, kalau bahasa Jermannya Handak Asor. Apa itu? Handak Asor itu harus rendah hati. Rendah hati. Menghormati si orang yang menginterview, terus kitanya pede, terus jawab langsung to the point, dan jual diri kita, apa yang pernah kita lakukan di tempat bekerja gitu. Terus sedikit pun inovasi yang pernah kita lakukan, jual itu ke interviewer. Berarti portofolio balik lagi kan. Iya, tapi bener. tapi Harus dengan nge-branding. tidak melebih-lebihkan gitu, sehingga mereka bisa mengukur, oh ini personality orang ini kayak gini gitu. Ada nggak sih pertanyaan yang menjebak ketika interview? Menjebak mungkin ada ya, mungkin ada. Karena Yang ngerasa kejebak. kadang-kadang gini. Kira gitu. Iya, kadang-kadang ada sih. Apa inovasi yang pernah kamu lakukan gitu ya? Iya, saya juga pernah ada di posisi sebagai interviewer gitu ya. Sedang kita juga sering kadang-kadang ingin ngetes gitu sampai sejauh mana dia tingkat percaya diri atau dia terlalu over pede gitu kan. Nah, itu ada. Nah, itu balik lagi ke diri kita. Kita harus bisa menahan diri kalau kita lagi menjual diri, tidak terlalu over pede gitu. Iya. Jadi dan dia juga akan melihat dia punya pengalaman apa sih. Jadi buat teman-teman yang masih sekarang kuliah atau mau kuliah, banyak-banyakin deh ekstrakurikuler. Nah, teman-teman kita di sini, Gita sama siapa namanya deh? Mas Fitra juga. Itu pengalaman organisasinya ini banyak banget gitu. Banyak banget. kan? Iya, Jadi bahkan kita ini pernah jadi ketua, bukan permias sebutnya apa ya? Indonesian Student. Indonesian student. Tadi kan kamu sudah cerita tentang proses ke Amerika. Yang orang-orang mikirnya kalau kamu udah sampai Amerika berarti mimpi kamu udah tercapai dong. Padahal kenyataannya di Amerika sendiri kan kamu butuh berjuang juga kan. Ya. Setelah untuk survive, untuk Ya. di kompetisi global sendiri lah. Gimana sih pengalaman kamu kayak di kehidupan kamu sampai kamu akhirnya di PSC, di master sendiri? Itu gimana? Kamu sebagai orang Indonesia yang survive di lingkungan global? We have to work 10 times harder compared to our American peers. Karena kita bahasanya maksudnya bahasa Inggris bukan bahasa utama kita. Terus kita nggak dilatih nulis kayak orang Amerika, karena orang Indonesia nulisnya katakan agak-agak squirreling, kayak maksudnya yang tambah semakin panjang semakin bagus. Di sini yang semakin pendek semakin oke. So it's completely different. Benar. Yeah, exactly. Concise, clear, straight to the point. Jadi kita harus kerja 10 kali lebih keras. Mungkin itu yang nggak bisa dilihat sama teman-teman di Indo. Jadi
mungkin yang dilihat sama teman-teman di Indo, oh Sukses. Ardhita pergi liburan ke New York. Asik dong. Yang nangis-nangisnya nggak direkam, nggak diposting, cuman yang lagi senang-senangnya yang diposting. So yang di balik layar sebenarnya banyak kayak Banyak nangisnya ya. self doubting yourself, nangis, terus anxiety attack, panic attack. Self doubting Culture-nya juga. itu kayaknya semuanya orang punya deh. Iya. Iya kan? Enggak, gimana kamu addressing isu-isu itu? Apa tips-tips bagi orang-orang juga yang baru masuk ke Amerika pasti ngerasain dong hal seperti itu tuh gimana tipsnya? Kalau aku sih find like that friend that you can talk to, karena beneran kalau aku sendiri sih personally punya teman di PhD program, it's really helpful, yang maksudnya cuman bisa kayak dengerin kalau kita lagi butuh fan out, terus abis gitu tukar pendapat. Jadi find that one person that could be your friend and would be willing to listen to you. Dan itu tadi maksudnya ya udah tahu resikonya kalau emang harus kerja 10 kali lebih berat dibandingin teman-teman peers. Apa sih titik terbawahmu ketika di Amerika? Qualifying exam. Apa posisi yang kamu ngerasa paling down tuh? Yang bikin kamu sampai kayak hampir hopeless gitu loh. Iya, pas waktu abis qualifying exam aja aku takut kalau misalnya nggak lulus. Terus waktu itu sempet advisor juga kasih kabar kalau dia mau transfer ke universitas lain. So it was rough. Uncertainty ya. Ya. Kalau di sini apa-apa ini Ya, enggak apa namanya bahasa Indonesianya enggak Kepastian. ketidakpastian itu lebih Ngambang. worse than anything. Lebih menakutkan ya. Iya, karena kita nggak tahu mau apa gitu. Kita mau plan tapi semuanya nggak pasti. Itu mau diapain? Memang di dalam hidup apa yang pasti sih? Iya sih benar. Udah pernah digantungin cewek? Makanya. Kalau kamu sendiri Fit secara singkat aja. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Kamu di Amerika itu kenyataannya gimana sih? Kenyataan di sini tuh kayaknya Perjuanganmu sama kayak apa? sama kayak yang dibilang sama si Gita ya. Di sini tuh orangnya tuh semuanya individualis kan. Kita Iya, harus bener. conserve. Jadi kita tuh memang kayak kalau punya teman yang baik gitu kan. Ketika kamu tuh butuh sesuatu, kamu tuh ada someone to depend on. Dan kadang-kadang memang kamu tuh bakalan sulit di sini tuh orangnya. Social support. Iya, di sini tuh kamu tuh harus bisa bawa diri sendiri gitu ya. Jadi Gak harus banyak teman. nggak harus banyak teman gitu loh. Karena memang di sini jarang banyak orang yang banyak teman gitu loh. Soalnya orang di sini work 24 hours work. Kadang-kadang weekend juga kadang-kadang orang kerja kan. Kalau kita memang kadang-kadang kerja juga di weekend. Jadi kadang-kadang ya dikit waktu untuk sosialisasi atau segala macam. Menurut aku kita cuma lihat yang baik-baiknya aja. Nanti kalau misalnya ada suatu hal yang ujungnya baik, all of that is worth it. Yang suatu hal yang ini kan Self control. ya Iya, self bener, control ya, self-control itu penting banget ya. doa jangan lupa Doa. doa. Karena kalaupun ada suatu hal yang bisa to depend on only God. Terus Ya. hal apa yang benar-benar membuat kamu sampai saat ini benar-benar down? Kamu titik terendahmu di Amerika tuh pasti apa sih? Sampai saat ini. Kayak aku tadi bilang uncertainty. Waktu itu profesor aku udah nggak dapat funding dari NIH, fundingnya ditolak. Jadi sini tuh funding ditolak tuh suatu yang apa? Like a big deal. Ya big deal. Aku kadang-kadang pakai bahasa Turki sih ngomongnya. Apa namanya? Gara-gara ketika kamu nggak dapat funding dari NIH atau dari funders, kita tuh harus tutup lab. Lab tuh nggak bisa dibuka karena lab itu kita bayar universitas untuk kita punya lab di dalam universitas. Jadi siapapun ada profesor apapun yang punya lab di universitas, mereka tuh sebenarnya bayar. Jadi mereka dapat funding dari NIH, mereka bayar ke universitas. Jadi mereka punya lab. Ketika kita nggak punya funding, kita harus tutup lab. Ketika kita tutup lab, kita tuh harus nggak punya apa-apa. Ketika kita nggak punya apa-apa, Ya udah mau ngapain lagi? mau ngapain coba? Gimana mau bayar rent, transportasi, mau bayar pakai apa? Pakai daun, gitu kan? Hah? Makasih mas, I know. Jadi memang ya di sini- Karena kan di sini kok makanya- uang di sini tuh Iya. paling penting banget kalau masalah uang makanya penting pada banget. akhirnya Jadi kalau orang di sini dibilang homeless,
itu bener-bener Homeless, banget. iya, bener-bener Dan homeless, kayak di nggak tempat kita Indonesia. kan homeless masih ada bisa tidur di kolong jembatan. Iya. apa, Bisa numpang yang tempat punya saudara. rumah. Iya, di Iya, sini nggak kalau ini ada. udah nggak ada, bener-bener homeless banget. Homeless bukan mata pencarian ya. Iya, kalau di Indonesia kan homeless jadikan mata pencarian. Kalau di sini memang bener-bener kenyataan dan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau cari kerjaan juga susah. Tapi kalau kamu ke Amerika tujuannya buat cari uang via biasa, maksudnya via kamu belajar di sini tuh relevan nggak sih? Uangmu maksudnya ini agak sensitif juga sih, tapi Maksudnya gimana sih? dibanding Itu- kamu Cari di Indonesia. nggak tahu ya, maksudnya gimana ngomongnya. Oh iya, Gini, kalau gini, kamu gini. ya, Nggak, seperti gini, ini. gini. Kamu di Amerika kan orang mikirnya di Amerika uangnya banyak. Tergantung kerjanya apa. Uang orang. Di sini yang punya salon aja bisa lebih kaya daripada yang dokter kalau Oh, ini. itu kan. Dokter ya. Iya. Yang cuma punya kayak laundry place bisa lebih kaya daripada dokter. Yang punya restoran itu cuma bisa lebih kaya daripada dokter. Tergantung niat kita tuh apa kalau mau kemari. Tergantung tujuan kita Tujuan lagi, kita tuh Pak. apa ya? Karena tujuan aku kemarin tuh memang dari awal memang tujuan aku Saintis. bukan cari uang. Cuman tuh aku mau cari saintis, cari pengalaman. Jadi walaupun uang aku pas-pasan aku senang karena I get what I want. Ya, oke, berarti money is not everything. Not Berarti everything. everything is money. Everything is money. Ya penting itu uang tuh penting. Lagi di Amerika. Jadi kalau nggak ada uang nggak bisa kerja saintis dong. Iya Nggak tadi bisa udah keren juga bilang ya. juga kan uangnya untuk riset. Iya. Oke, Mas Arif. Ada uang ada jalan. Apa yang dirasakan apa setelah di Amerika dan gimana sih perjuangannya? Sesuai dengan ekspektasi apa enggak atau kita tahu ada teori culture shock. Iya, Jadi benar. di dalam culture shock itu ada empat fase. Ya fase yang pertama itu fase honeymoon. Oh, Ya. Serius? Ya fase honeymoon itu Dia orangnya teori banget. Jadi kalau enggak juga. harus kayaknya tiap Harus orientasi jelasin. dikasih ya. Iya. enggak Iya. juga. Ini Oh, kamu materi udah wajib. orientasi gitu ya? Aku belum soalnya. Orientation. Iya. Pasti Aku belum sama dia. Jadi fase honeymoon itu sekitar 2 bulan 3 bulan pertama lah. Jadi kita masih ngerasa, oh ini Amerika kayak gini ya, Oh iya, gitu. itu udah aku udah mengalami dulu. masih senang-senang gitu. Pokoknya semua yang ada di sini menyenangkan gitu. Kita masih foto-foto. Di luar negeri loh. Setiap keluar rumah foto upload gitu. Nah kalau yang sekarang masih kayak gitu berarti masih fase honeymoon. aku nggak pernah tuh walaupun pernah juga nggak foto. Oh pernah waktu pas ke New York. Nah terus fase yang kedua itu fase apa ya? Fase udah mulai turun tuh. Si motivasinya dia udah mulai kangen gitu sama kayaknya aku nggak Terus udah mulai males juga mau posting-posting. aduh mau makan kok susah banget gitu nyari mie tek-tek gitu kan. Iya. Nyari bakso gitu. Bisa banget kadang-kadang ada uangnya. Iya, sampai nggak ada yang nangis-nangis masakin gitu. pula. Masakin. Abang nih ayam. Nah, Abangnya nggak ada juga. aku masih ingat pas ada di fase ini, aku tuh titik terendah tadi yang kata Mas Sandy, itu kangen sama keluarga. Oke. Ya, kangen sama keluarga gitu. Aduh, mau ngapa-ngapain sulit gitu ya. Karena jauh dari istri, dari anak, terus orang tua gitu. Nah, cara aku dulu itu cari temen yang sama-sama ada di fase itu, yang memang dia sendiri juga gitu ya. Ternyata mereka juga merasakan yang sama gitu, dan kita merasakan senasib sepenanggungan. Nah itu yang membuat kita bisa naik lagi gitu. Sampai pada akhirnya kita memutuskan keluarga, istri dan anak menyusul ke sini. Realistisnya sebetulnya kalau tadi wah keren ya, memang kelihatannya keren gitu di Amerika, dan memang ya salah satu pencapaian lah ya, pencapaian. Tapi gitu. mereka nggak tahu prosesnya sampai nangis darah kayak apa Iya, kan ya. dan itu nggak mungkin kita share juga. Dan di sini juga sebenarnya kalau misalkan kita di Indonesia punya kendaraan pribadi gitu Iya, ya, bener. mau makan tinggal yuk makan, mau lunch juga malas jalan, beli aja nasi padang depan gitu ya. Di sini nggak bisa gitu. Kalau mau makan tuh minimal jaraknya Naik kereta misalnya dulu. 3 mile ya. Terus kalau nggak punya kendaraan pribadi, kalau kayak di Atlanta walaupun kota besar tapi public transportnya mungkin nggak serapat terlalu kota-kota yang gede yang lain gitu ya. Sulit kalau kita nggak punya kendaraan pribadi. Mau pesan Uber juga lumayan mahal. Terus public transportation kayak bis Marta gitu, waktunya juga kan kadang-kadang nggak pasti juga, dan kita harus jalan dulu gitu, misalkan sekian blok jalan gitu. Bahkan punya kendaraan aja parkirnya mahal. Betul gitu. Nah itu salah satu struggle-nya. Terus mau jajan juga kita harus mikir 2 kali gitu ya, karena di sini kita sama pakai beasiswa gitu kan. Dananya terbatas banget gitu. Nah, kita Belum mikir buat 2 kali. rental apa ya? Iya. Buat rent apartemen, Oh. buat bayar listrik, Betul. air ya kan.
gitu. Kalau Jadi kehidupan nggak boleh ini, nggak boleh apa namanya, nggak boleh ngutang. lambat. Di sini nggak ada kata ngutang. Iya. Oh ya. udah habis. Oh nggak apa, itu anunya, memorinya. Ada 2 memori sih. Kalau di Amerikanya sendiri, ketika kehidupan kuliah, persaingan sebagai orang Indonesia dan lingkungan global gimana Mas? Ya menarik. Jadi saya juga mau appreciate ke Gita ya, karena dia adalah orang pertama yang menyelamatkan hidup saya di sini. Lebay banget ya. Jadi orang yang saya kontak pertama itu Gita gitu. Jadi dia memperkenalkan. Jadi dari ada teman namanya Rian, dia di John Hopkins seangkatan dengan saya. Dia juga nggak pernah ketemu sama Gita sih, tapi dia ada satu grup PA. Oh di Atlanta ada Kak Gita katanya. Udah. Saya kenalan sama Kak Gita, ternyata lebih tua saya dari Kak Gita. Beda sekian Ya tahun. itu jadi umurnya tahunan sih. Kalau persaingan sebetulnya bisa dilihat di kita berprestasi, terus namanya lupa tuh Mas Pitra berprestasi juga. Lupa terus ya. Nama siapa Dek? Karena memang Mas Fitri. jujur ya kita itu dari sisi keilmuan sangat bisa bersaing dengan SDM di sini gitu. Kendala personally saya kendalanya hanya bahasa aja gitu. Kadang-kadang kita mau mengekspresikan ide-ide kita kadang-kadang agak terbatas di situ aja gitu. Idenya ada tapi keluarnya Iya. nggak seperti kalau di Indonesia. Tapi seiring waktu sebetulnya mereka paham juga sih apa maksud kita gitu, walaupun grammarnya belepotan gitu ya, tapi mereka paham dan Jadi nggak pede kalau Inggrisnya pun enggak. Asalkan Oh ya, kalian memenuhi ini aja, TOEFL aja ya. Buat seleksi. Enggak, yang yang penting dapat dulu yang beasiswa itu yang mau. penting. Iya, yang penting dapat beasiswa dulu. Enggak males-malesan itu. Iya, Dan benar. jangan takut. Kalau misalnya kita keras mereka tuh lihat Iya. loh kita tuh Iya, berusaha. bener. Dan jangan takut buat fight sama mahasiswa lain ya, karena untuk dapat IPK sempurna Ya gitu. ya kan maksudnya Enggak terlalu susah sih dapat Iya. IPK 4. Oh Ya, ada 4 Mas ini. gimana? 2 semester. Kalau tentang persaingan, sebenarnya sih kalau di Amerika kita lebih belajar percaya diri dan kerasa banget individualistisnya. Jadi kita kalau mau ngungkapin pendapat ya ungkapin aja gitu. Sebodoh apapun itu orang pasti ada 2, pasti menghargai atau mereka nggak peduli sama sekali gitu. Jadi kalau kamu berpendapat ya berpendapat aja gitu. Yang penting kita berani gitu. Terus yang kedua, kita sangat mungkin untuk bisa bersaing hanya secara personal ya, kendala saya mungkin hanya bahasa aja. Kadang-kadang ini jadi language barrier ini, ketika kita mau ngungkapin pendapat kita agak ragu atau misalnya kita takut. Nah itu yang harus tantangannya di situ. Cuma nanti seiring waktu berjalan akan terbiasa lah ya. Iya, banyak-banyak nonton ini aja, film. Drama. Tapi jangan drama Korea. karena dosennya tahu kita second language, jadi mereka Iya, kadang juga mereka ada bukan excuse ya, tapi mereka memahami kalau kita itu international student gitu. Oke. Dan kelasnya dipisah juga international student. Oh, ya? enggak. Oh enggak, jadi satu. Iya. Oke. Oke, ya udah. Oke. Lumayan ya. Enggak kan kadang ada yang jurusan internasional aja. Jadi kalau di Indo ya? Di Indonesia kan ada satu kelas internasional tuh ada sendiri ya di UGM, namanya kelas internasional aja. di tiap Jadi universitas negeri ada. di universitas negeri biasanya kayak gitu. Oke, teman-teman. Begitulah tadi bincang-bincang Tentang bincang-bincang sore piknik time dengan mahasiswa dan Udah panjang mahasiswi lebar banget. Indonesia di Georgia. Nanti kalau Atlanta. masih ada pertanyaan bisa via komen aja. Dan gitu bisa kalau ingin info lebih lanjut bisa langsung follow Tadi Instagram mereka. Instagram Riji, YouTube-nya apa? Aku nggak begitu aktif. Aku nggak pakai aktif. Oke, udah panjang banget videonya. Makasih teman-teman udah nonton video kita dan semoga bermanfaat tips Amin. dan sharingnya teman-teman. Bye-bye. Kita doakan semuanya supaya Amin. lancar urusannya dan I miss you, see you again next Indonesia. video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.